Langkah pertama, masukkan 500 gram beras yang sudah dicuci bersih ke dalam teflon. Untuk berasnya di sini saya menggunakan beras yang kualitas bagus supaya hasilnya lebih padat dan pulen. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam. Dan terakhir kita tuang 750 ml air putih. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api sedang, lalu berasnya kita masak sampai airnya menyusut dan meresap ke dalam beras. Kita masak berasnya tidak perlu sampai terlalu kering, tetapi teksturnya sampai masih sedikit lembek. Jangan lupa masak sambil terus kita aduk supaya berasnya tidak kering di bagian bawah. Jika air berasnya sudah menyusut dan tekstur berasnya masih lembek serta tidak terlalu sampai kering seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya, lalu teflonnya ini kita tutup dan kita istirahatkan dulu sebentar selama 15 menit sampai benar-benar sisa airnya meresap dan tanak. Dan untuk lubang penutup teflonnya bisa kita tutup dengan menggunakan gulungan tisu seperti ini. Setelah 15 menit diistirahatkan, nasinya kita aduk dan ini terlihat airnya sudah benar-benar meresap dan tanak. Bisa langsung kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Dan ini dia nasi yang sudah dimasak tadi sudah dipindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya langsung saja ini nasinya kita haluskan. Untuk menghaluskannya saya menggunakan bantuan anak cobek seperti ini. Kalian bisa juga gunakan blender atau kapar jika mau praktis. Kita haluskan nasinya jangan sampai terlalu halus, cukup sampai setengah halus saja. Jika tekstur nasinya sudah halus seperti ini sudah cukup, ini sudah bisa untuk kita bentuk. Supaya bentuknya nanti sama rata atau sama panjang, nasi yang sudah dihaluskan tadi akan kita timbang untuk berat per adonannya sebesar 150 gram. Selesai kita timbang, lalu nasinya kita bentuk memanjang atau lonjong seperti bentuk lontong pada umumnya. Dan seperti ini hasilnya, kita lakukan proses ini sampai semua selesai. Dan ini dia nasinya sudah dibentuk semua. Satu resep ini saya menghasilkan 8 buah, dan ini sudah siap untuk kita bungkus. Kita siapkan secukupnya 2 lembar daun pisang, untuk daunnya yang satu ukuran besar untuk bungkus bagian luar dan ukuran kecil untuk bungkus bagian dalam. Kemudian untuk bungkusnya, daunnya kita balik. Kita letakkan daun yang berwarna hijaunya di bagian dalam dan warna daun yang pucat di bagian luar. Dan untuk daun pisangnya sebelumnya sudah dilayukan dahulu di atas kompor supaya lebih lentur saat dilipat. Lalu kita ambil 1 buah nasi yang sudah dibentuk tadi, kemudian kita bungkus dengan daun pisang menyerupai lontong. Untuk cara bungkusnya bisa disimak pada video. Untuk membungkusnya jangan lupa kita sematkan tusuk gigi supaya bungkus daun pisangnya lebih rapat. Jika terdapat sisa daun di ujung daun seperti ini, bisa kita potong supaya terlihat lebih rapi. Dan seperti ini hasilnya. Dan ini dia lontongnya sudah selesai dibungkus. Ini sudah siap untuk kita rebus. Kita masukkan 2 liter air ke dalam panci. Lalu airnya ini kita masak dahulu sampai mendidih dengan api sedang. Jika airnya sudah mendidih, kita masukkan lontong yang sudah dibungkus tadi. Pastikan lontongnya sampai terendam ke dalam air dan air yang kita gunakan pastikan juga harus banyak supaya matang merata. Dan ini kita tunggu sampai airnya kembali mendidih dan kita rebus selama 12 menit saja dengan metode 5, 30, 7, 30 menit supaya lebih hemat gas, jadi tidak perlu berjam-jam untuk merebusnya. Jika air rebusannya sudah mendidih seperti ini akan kita rebus pertama selama 5 menit dan posisi penutup pancinya kita tutup. Untuk apinya tetap kita gunakan api sedang. Setelah 5 menit direbus, bisa kita matikan api kompornya, lalu kita diamkan lontongnya di dalam air rebusan selama 30 menit. Untuk lubang penutup pancinya bisa kita tutup dengan gulungan tisu. Dan untuk penutup pancinya, pastikan jangan dibuka-buka. Setelah 30 menit didiamkan, ini air rebusannya masih banyak,
Jika air rebusannya berkurang, bisa kalian tambahkan dengan air panas supaya lontongnya tidak cepat basi. Dan ini kita masak kembali dengan api sedang sampai air rebusannya kembali mendidih. Jika air rebusannya sudah mendidih seperti ini akan kita rebus selama 7 menit, jadi hitungannya dihitung saat air rebusannya mendidih. Setelah direbus selama 7 menit, kita matikan api kompornya, lalu lontongnya kita diamkan di dalam air rebusan selama 30 menit. Pastikan untuk penutup pancinya jangan dibuka-buka. Setelah didiamkan 30 menit di dalam air rebusan, lontongnya bisa langsung kita angkat. Dan saat lontongnya kita angkat, usahakan posisi ditempatkan berdiri supaya bekas air rebusannya cepat turun. Dan ini dia lontongnya sudah matang. Ini kita tunggu sampai lontongnya dingin baru bisa kita potong dan kita lihat hasil dari teksturnya. Dan ini dia lontongnya sudah jadi. Ini bisa kita potong dan kita lihat tekstur dari lontongnya. Dan ini hasil lontongnya, hanya direbus selama 12 menit sudah bisa buat lontong yang pulen, kenyal, lebih padat, tidak hancur sama sekali. Dan lontong ini bisa bertahan selama 3 hari di suhu ruang. Ini cocok sekali sebagai teman makan opor ayam, kari ayam ataupun rendang daging di saat lebaran nanti. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.